Pemirsa, memang kehidupan kadang tak berpihak pada rencana manusia, termasuk rencana membina rumah tangga. Persiapan pernikahan yang sempurna atau lama bersama tak menjadi jaminan suksesnya sebuah hubungan. Seperti beberapa kisah insan manusia berikut ini yang terpaksa gagal menikah karena berbagai alasan yang tak diduga-duga. Batal nikah karena sertifikat rumah. Belum lama ini viral sebuah kisah memilukan dari seorang wanita yang mengaku gagal menikah hanya 3 hari sebelum tanggal pernikahan. Dalam unggahan videonya, pernikahan tersebut batal karena calon suaminya menikah dengan perempuan lain. Wanita yang bernama Yesi ini pun memutuskan untuk membakar undangan dan foto prewedding. Dalam video, Yesi memperlihatkan momen ketika mempersiapkan pernikahan bersama sang kekasih. Mulai dari fitting baju, mencetak undangan, foto prewedding, belanja perlengkapan bridesmaid, berziarah ke makam sang kakek, dan lain sebagainya. Namun sayang, hari bahagia tersebut tak bisa terlaksana. Dalam videonya, Yesi mengungkapkan kalau calon suaminya malah memilih untuk menikah dengan perempuan lain. Viralnya video unggahan Yesi membuat sang mantan angkat bicara. Laki-laki bernama Rian Dono ini menjelaskan jika pembatalan pernikahan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pihak perempuan. Yesi memilih mundur menjelang hari bahagianya karena ia dan keluarga meminta mahar berupa sertifikat rumah. Dan jika tidak dituruti, maka pernikahan harus dibatalkan. Padahal sebelumnya, keduanya telah sepakat menggunakan mahar uang tunai senilai tanggal pernikahan mereka. Karena undangan sudah telanjur disebar dan persiapan sudah selesai, Rian dan keluarga sepakat tetap menggelar resepsi walau tanpa pengantin di pelaminan. Calon suami bawa kabur uang resepsi. Resepsi pernikahan pasangan mempelai wanita berinisial CH dan mempelai pria DD di Puri Begawan, Kota Bogor gagal. Penyebabnya, ternyata sang calon suami kabur dan membawa lari uang resepsi senilai 47,5 juta rupiah. Pada hari pernikahan, keluarga besar CH yang tiba di lokasi Puri Begawan kaget begitu mengetahui gedung resepsi belum ada dekorasi. Begitu juga dengan sajian makanan hingga pelaminan. Bahkan pihak gedung menegaskan tak pernah ada booking pernikahan di tanggal tersebut. Penata rias yang sudah datang pun turut terkejut. Dalam akun media sosialnya, diunggah pula suasana gedung yang saat itu justru digunakan untuk vaksin. Keluarga mempelai wanita kemudian melaporkan DD ke polisi dengan dugaan penipuan karena menggelapkan uang resepsi yang diberikan oleh pihak mempelai wanita. Pelaku akhirnya berhasil diamankan 3 hari kemudian di daerah Citayam. Pemirsa, masih percaya nggak sih kalau jodoh itu nggak akan kemana? Atau ada yang udah pernah mengalaminya? Nah, kalau yang masih belum percaya, wajib banget nonton video berikut. Siapa tahu yang jomblo semakin yakin akan bertemu jodoh pada waktunya. Karena mutlak di tangan Tuhan. Jodohku adalah ayah dari sahabatku. Pemirsa, pernah bayangin gak sih sekian lama menjomblo, ternyata jodohnya malah ayah dari sahabat sendiri. Keseruan ini terjadi di kehidupan nyata, seperti diunggah pemilik akun @lia_ashifa. Di media sosialnya itu, ia mengunggah konten bahwa ia dilamar oleh ayah sahabatnya. Dalam pengakuannya, akibat pandemi, ia sering bermain di rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ayah sahabatnya itu sesekali ikut ketika mereka sedang pergi. Karena sering bertemu, lalu timbullah bibit-bibit cinta. Cih. Meski sempat ditentang orang tua karena perbedaan usia yang cukup jauh, namun berkat keseriusan mereka, akhirnya restu pun didapatkan. Setelah menjalin hubungan selama 7 bulan, akhirnya November 2020, Lia dilamar dan akan segera menikah di tahun ini. Wah, ini mah seperti judul FTV ya. Tunanganku adalah ayah dari sahabatku. Selamat ya Mbak. Mantan murid
suamiku kini menjadi suamiku. Jodoh itu memang gak ada yang tahu ya pemirsa, dan memang mutlak di tangan Tuhan. Seperti kisah dari negeri jiran berikut. Iza Erma awalnya bertemu dengan suaminya Amar saat masih di bangku sekolah. Bukan seangkatan atau adik kakak kelas ya pemirsa, melainkan guru dan murid. Erma saat itu memang beberapa kali menjadi guru pengganti di kelas Amar yang ternyata sudah tertarik dengan kepribadian Erma. Singkat cerita, Erma ternyata sempat menikah dengan seorang pria dan memiliki anak. Namun pernikahan itu kandas di tahun 2018. Ya, mungkin namanya udah jodoh. Tiba-tiba setahun kemudian, Amar menghubungi Erma melalui pesan pribadi di Facebook untuk menjadi model pemotretan acara otomotif. Dari sanalah kedekatan mereka semakin terjalin. Sempat ragu karena perbedaan usia 11 tahun, akhirnya Erma memantapkan hatinya pada sang mantan murid dan menikah di bulan Desember 2020. Tapi nih, kalau ngomongin acara pernikahan, pasti nggak jauh-jauh dari tamu undangan. Dan ada-ada aja kelakuan tamu undangan yang bikin geleng-geleng kepala. Bahkan sebagian gak diundang, datang. Hayo, siapa nih yang suka numpang makan gratis di kondangan? Entah hanya iseng atau konten semata, sepasang kekasih ini mengunggah video ketika mereka datang ke acara pernikahan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Layaknya tamu undangan, mereka sempat mampir ke warung untuk membeli sebuah amplop. Sesampainya di sana, mereka langsung mengisi buku tamu, menyantap hidangan, bersalaman, hingga foto bareng. Benar aja pemirsa, menurut pacarnya, mereka iseng datang ke kondangan saat melihat ada janur kuning di pinggir jalan. Alah mbak, isengmu benar-benar niat. Ada lagi nih pemirsa, kelakuan tamu gak diundang yang bikin geleng-geleng kepala. Dari akun @ilo_host, ia sengaja datang ke pernikahan orang gak dikenal karena penasaran bagaimana interior sebuah gedung mewah. Akhirnya, ia berhasil masuk, lalu bersalaman, foto bersama pengantin, dan makan enak gratis. Eits, gak lupa dapat souvenir. Ternyata ini bukan pertama kalinya dilakukan. Dalam video yang lain, ia bersama teman-temannya juga membagikan cerita ingin makan gratis di pernikahan orang tak dikenal dan akhirnya berhasil bisa mencicipi banyak sajian. Pemirsa yang seperti ini jangan dicontoh ya. Kalau tidak diundang, lebih baik jangan iseng datang ke pernikahan orang lain. Apalagi hanya untuk makan gratis sepuasnya. Siapa yang pernah salah tempat datang ke kondangan? Wah, bisa sama nih kisahnya seperti Maria Sren. Dalam video yang beredar di media sosial, wanita asal negeri jiran tersebut bercerita saat itu ia melihat pengantin yang dikenalnya. Dari penampilan sampai wajahnya sangat familiar ketika dilihat dari kejauhan. Sebelum bersalaman, ia menyempatkan diri untuk makan. Ternyata pemirsa, ketika mencoba menghubungi mempelai wanita, ia dibilang salah tempat. Wanita itu pun merasa tidak enak hati, sudah salah tempat kondangan dan makan setengah porsi hidangan cateringnya. Gak apa-apa mbak, itu namanya rejeki. Tak semua orang berbesar hati untuk datang ke pernikahan mantan pasangan, apalagi baru saja berpisah. Dan Eno, salah satu orang yang berbesar hati mendatangi pernikahan sang mantan suami. Padahal mereka baru saja berpisah sebulan yang lalu. Ini juga tak lepas dari dukungan teman-temannya. Dari baju, dandanan, sampai kendaraan yang digunakan. Meski sedih dan kecewa saat menerima undangan, akhirnya Eno berusaha untuk ikhlas demi kedua buah hatinya. Kamu hebat mbak, kamu kuat. Tetap semangat ya. Pemirsa, terkadang apa yang sudah kita rencanakan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Ingin menyambut hari bahagia, namun duka yang didapat.
25 Maret 2021 lalu seharusnya menjadi hari bahagia keluarga kedua mempelai, Umi Salama dan Muhammad Fadil. Namun rencana indah tersebut berubah menjadi kisah pilu ketika di hari akad Salama harus menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia pukul 4 sore, 3 jam sebelum akad nikah dilangsungkan. Sulung dari 3 bersaudara ini akhirnya dimakamkan pukul 7 malam sesuai dengan jam akad. Selamat jalan Salama. Insya Allah husnul khotimah. Hari yang harusnya diingat sebagai momen bahagia seketika berubah jadi mimpi buruk bagi calon pengantin asal Batu Pahat, Malaysia. Bagaimana tidak, 1 jam menjelang prosesi lamaran, rumah sang wanita habis dilalap si jago merah tanpa meninggalkan satu pun yang bisa diselamatkan. Sebenarnya, rencana awal lamaran akan dilangsungkan pada bulan November 2020. Namun karena pandemi di Malaysia, tidak boleh membuat acara hingga akhirnya diundur 28 Maret lalu. Usai kejadian naas tadi, acara lamaran akhirnya dipindahkan ke rumah kerabat terdekat. Ini menjadi pembelajaran bagi pihak laki-laki. Jika tidak serius, jangan sampai mempermainkan wanita seperti di video berikut. Seorang wanita tampak cantik menggunakan kebaya dan dandan menjelang akadnya dimulai. Dandannya aja dari jam 3 pagi pemirsa. Tapi rasa bahagianya itu berubah menjadi malu usai sang calon mempelai pria tidak datang ke tempat akad. Ternyata ia sedang pergi ke Bali tanpa sepengetahuan calon istri. Lihat deh pemirsa, sedih banget ya harus berganti baju akad tanpa terjadinya ikatan pernikahan. Sabar ya Mbak. Kisah pilu berikutnya dibagikan oleh seorang wanita cantik pemilik akun @papiole. Dalam video, ia membuat persiapan menjelang hari H pernikahan, dari bridal shower sampai acara siraman. Namun takdir berkata lain. 16 jam menjelang pernikahan, sang calon suami harus menghembuskan nafas terakhirnya. Mahar yang seharusnya diberikan usai akad harus dibawa ke pemakaman. Para vendor dan pihak wedding organizer pun melayat ke tempat peristirahatan terakhir sang dokter. Untuk mengenangnya, ia bahkan sampai mengunggah video kenangan terindahnya bersama calon suami.